Martial Peak Bab 670 Aku berubah pikiran. Raungan hebat terdengar dan mengguncang bumi, mengirimkan salju yang terbang di belakang mereka saat Jimeng dan Zhu Yingyue melarikan diri demi kehidupan mereka. Mereka tidak lagi memiliki penampilan yang tenang dan riang ketika mereka pertama kali bertemu dengan Yang Kai. Pakaian mereka robek di beberapa tempat dan darah bocor dari banyak luka. Kulit putih mereka yang terbuka sekarang berwarna merah. Merasakan angin dingin di wajahnya, Zhu Yingyue tidak bisa menahan gemetaran. Cepat, teriak Jimeng sambil berlari. Saudara senior Qi, dia. Zhu Yingyue berteriak sambil melirik ke belakang, tetapi melihat binatang monster yang kejam mengejar mereka, wajahnya yang cantik terkuras dari semua warna dan ketakutan melintas di matanya. Dia sudah mati, jangan melihat ke belakang. Jimeng melakukan yang terbaik untuk terdengar tenang, tetapi hatinya sudah berantakan. Dia tidak pernah berpikir mereka tiba-tiba akan menemukan serigala kristal es di sini. Serigala kristal es adalah binatang monster orde ke-7, seluruh tubuh mereka ditutupi bulu tebal yang sekuat baja. Artefak biasa dan keterampilan marsial hanya bisa meninggalkan jejak dangkal di atasnya. Selain itu sangat cepat dan 4 cakar dan taringnya sangat tajam. Mereka bertiga hanya menghadapi serigala kristal es ini untuk beberapa napas sebelum kicau hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Mereka telah menjelajahi wilayah Snow Mountain Ring ini berkali-kali dan tidak pernah memiliki masalah, tetapi kali ini mereka mengalami kecelakaan yang mengerikan. Dibandingkan dengan ketenangan Jimeng yang tampak jelas, Zhu Yingyue benar-benar bingung. Di bawah ancaman kematian, dia bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan tahap ke-7 batas Immortal Ascension-nya, hanya mampu melarikan diri dengan sekuat tenaga. Jika bukan karena Jimeng menggunakan artefaknya dari waktu ke waktu untuk menghambat serigala kristal es, Zhu Yingyue pasti sudah tertangkap olehnya sejak lama. Saudari senior Ji, Zhu Yingyue menangis ketika dia berteriak. Jika kamu tidak ingin mati, jangan menangis. Teriak Jimeng padanya dengan nada serius. Setelah dimarahi, Zhu Yingyue mengangguk dengan tergesa-gesa. Melalui angin dan salju di depan, Jimeng tiba-tiba melihat sosok diam, matanya yang indah menyala ketika dia dengan cepat memanggil teman di depan, bisakah kamu membantu kami? Pada saat ini, sepertinya dia tiba-tiba mendapatkan harapan. Pihak lain jelas menunggu di sini sehingga mereka jelas tidak takut pada serigala kristal es. Mungkin itu adalah senior dari agama roh mereka. Jika itu yang terjadi, Zhu Yingyue dan dia mungkin benar-benar diselamatkan. Saat dia berbicara, ledakan truki melesat ke arahnya. Menyerang tepat di depannya, Jimeng memperhatikan aura bermusuhan dari orang ini dan dengan cepat menarik Zhu Yingyue lebih dekat dengannya, berhenti di tempat. Kebetulan sekali. Suara sarkastik memanggil mereka ketika pria itu perlahan mendekat. Jimeng segera menjadi waspada, alisnya berkerut dalam saat dia menatap ke depan. Beberapa saat kemudian, ekspresi Jimeng membeku saat dia menatap Yang Kai dengan tercengang. Zhu Yingyue juga tidak bisa membantu menutupi mulut kecilnya dan berseru kaget, "Kamu baik-baik saja? Apakah kamu berharap aku tidak baik-baik saja?" Yang Kai mencibir ringan. "Tidak, kami tidak bermaksud." Zhu Yingyue dengan cepat melambaikan tangannya, wajahnya dipenuhi kecemasan. "Bagaimana dengan pria itu?" Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak melihat tanda-tanda kicau. "Dia sudah mati." Jimeng melindungi Zhu Yingyue di belakangnya, menjawab dengan dingin, "Dia dibunuh oleh serigala kristal es yang mengejar kami." "Dia sudah mati." Yang Kai sedikit terkejut. "Aku akui bahwa kami tidak bertindak dengan benar waktu itu. Kicau seharusnya tidak menunjuk kamu ke arah yang salah dan aku seharusnya tidak berdiri diam dan membiarkannya, tapi bisakah kita membahasnya nanti?" Jimeng buru-buru berkata, "Jika kita tidak pergi sekarang, itu akan terlambat. Serigala kristal es yang mengejar kami adalah binatang monster orde ke-7, tidak ada di antara kita yang bisa mengalahkannya." Yang Kai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Persis ketika dia berkata begitu, suara desis meledak dari belakang dua wanita muda itu. Merasakan niat membunuh yang dingin padanya, ekspresi Jimeng berubah drastis ketika dia dengan cepat berbalik, tangannya melambai ketika mereka mengirim seutas benang sutra, menghalangi sejumlah bilah es yang mendekatinya. Asteris hong 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 asteris. Pisau es yang tak terhitung jumlahnya hancur, menciptakan kabut bubuk putih. Jimeng mendengus saat bahunya yang halus diiris oleh salah satu bilahnya, segera mencipratkan aliran darah segar.
Sesosok besar tiba-tiba mendarat di depan 3 orang, dan serigala kristal es memamerkan taringnya, memuntahkan bau busuk dari mulutnya, 2 matanya yang besar menatap ke arah Jimeng dan Zhu Yingyue, tetesan air liur bocor dari rahangnya, memberinya tampilan yang sangat ganas. Saat serigala kristal es muncul, Yang Kai melompat ke langit dan menatap ke bawah. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa binatang monster ini sebening kristal, seperti ukiran batu giok, jubah bulunya yang halus memancarkan cahaya lembut. Jika itu bukan karena aura pembunuhan kejam yang diberikannya, itu akan terlihat benar-benar sangat indah. Jimeng dan Zhu Yingyue keduanya pucat, mengetahui bahwa penundaan singkat yang mereka alami berurusan dengan Yang Kai berarti mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari ruang lingkup serangan serigala kristal es. Tidak mau hanya berbaring dan mati, Jimeng memanggil artefak atribut petir dalam bentuk cambuk, menuangkan trukinya ke dalamnya, dan menyerang serigala kristal es. Pada saat yang sama, meskipun dia masih bergidik, Zhu Yingyue memanggil artefaknya sendiri, sebuah kipas kecil, dan melambaikannya dengan panik, mengirimkan aliran bilah angin yang terlihat jelas ke arah binatang monster. Ketika keduanya bergabung, kekuatan serangan gabungan itu sebenarnya cukup bagus. Tetapi menghadapi bulu tebal serigala kristal es, serangan ini tidak lebih dari goresan kecil. Setelah serangkaian percikan memantul dari bulunya, serigala kristal es berdiri di tempat benar-benar tanpa cedera. Membuka mulutnya, binatang monster itu mengaum keras dan tombak es raksasa dengan cepat terbentuk menembaki Jimeng dan Zhu Yingyue di detik berikutnya. Kedua wanita itu dikirim jatuh dan terluka. Bau darah segar lebih lanjut merangsang kebrutalan serigala kristal es dan itu menjadi lebih dan lebih agresif. Sebelum pasangan itu bisa menstabilkan diri mereka, gelombang bilah es terkondensasi di sekitar serigala kristal es dan dikirim ke arah mereka, membentuk jaring yang tak terhindarkan. Menghadapi krisis ini, kedua wanita hanya bisa memfokuskan semua upaya mereka untuk menghindari dan mempertahankan diri. Salju terbang dan seluruh pemandangan menjadi kacau. Jimeng tiba-tiba mendongak, kecemasan terpampang di seluruh wajahnya saat dia berteriak kepada Yang Kai yang masih berdiri tinggi di langit, "Tolong bantu kami." Namun Yang Kai hanya balas menatapnya dengan dingin dan perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun kicau orang yang sebenarnya telah menipunya dengan jahat sebelumnya, sudah mati di bawah cakar serigala kristal es, kedua wanita yang tidak berbicara pada saat itu telah membuat Yang Kai sangat tidak puas. Tipuan kecil mereka telah menunda dia 6 atau 7 hari dan menyebabkan dia jatuh ke dalam bahaya beberapa kali. Melihat penolakan Yang Kai yang jelas, Jimeng tiba-tiba tahu bahwa dia masih menyimpan dendam terhadap mereka atas tindakan mereka sebelumnya dan dengan cepat berteriak, "Kami tentu salah untuk menipu kamu. Meskipun kicau adalah orang yang berbohong, kami juga berbagi tanggung jawab, tetapi apakah kamu benar-benar hanya akan berdiri di sana dan menyaksikan kami berdua mati? Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Aku juga hampir mati karena kamu," kata Yang Kai acuh tak acuh. Serigala kristal es menyerang pada saat itu, memaksa Jimeng cepat mundur, tetapi dia masih tergores oleh salah satu cakarnya, merobek pakaiannya dan membuka perutnya yang rata dan pusar yang halus. Lebih banyak darah segar mengalir keluar dari luka baru ini, tetapi yang bisa dilakukan Jimeng hanyalah menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit sambil mencoba membuka jarak antara dia dan serigala kristal es. Melihat ini, Zhu Yingyue dengan cepat menggunakan artefak kipasnya untuk mencoba membantu. Kedua wanita itu bekerja sama untuk melawan serangan serigala kristal es tetapi dengan cepat menyadari bahwa binatang monster Orde ke-7 ini sama sekali tidak memperlakukan mereka dengan serius. Rupanya, dia tidak berniat untuk mengambil hidup mereka segera dan malah memperlakukan mereka sebagai mainan, menyiksa mereka seperti kucing yang bermain dengan tikus, matanya berkedip sedikit jijik. Binatang monster Orde ke-7 sudah memiliki tingkat perasaan yang tinggi dan jika mereka bisa mendapatkan sumber daya yang cukup dan memenuhi kondisi tertentu, mereka bahkan memenuhi syarat untuk mengambil bentuk manusia dan bergabung dengan ras monster. Menyadari kebenaran ini, Jimeng sekali lagi memanggil Yang Kai, "Kami adalah murid agama roh guntur cerah. Jika kamu bisa menyelamatkan kami, kami pasti akan mengganti kerugian kamu setelah kami kembali. Kicau sudah mati, bisakah kamu tidak menaruh dendam dan membantu kami?" Agama roh guntur cerah. Ekspresi Yang Kai berubah sedikit, merasa seperti dia pernah mendengar tentang sekte ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi bahkan setelah memikirkannya untuk sementara waktu, dia tidak bisa mengingatnya di mana. Ketika Jimeng melihat ekspresinya yang bijaksana dan menyadari bahwa dia mungkin memiliki semacam hubungan dengan sekte mereka, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, "Apakah kamu mengenal agama roh aku?"
Tidak, aku tidak tahu, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan. Jimeng mengutuk, hatinya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengepalkan giginya dalam kemarahan, tidak lebih dari ingin menamparkan pria tak tahu malu ini di wajahnya. Dia merasa cukup bersalah karena menipu dia sebelumnya, tetapi sekarang melihat karakternya yang kejam dan picik, dia benar-benar berpikir dia seharusnya mati di Snow Mountain Ring untuk menghindarkannya dari kesedihan ini. Melihat dua wanita muda dalam bahaya dan tidak melakukan apa-apa untuk membantu, apakah kamu benar-benar seorang pria? Teriak Jimeng. Yang Kai masih berdiri diam, menyelamatkanmu tidak sulit, tapi aku masih cukup kesal dengan pertemuan kita sebelumnya, dan karena aku kesal, aku juga tidak ingin kamu merasa bahagia. Nah, jika kamu entah bagaimana berhasil bertahan hidup, aku akan dengan senang hati menunjukkan kepada kamu apakah aku seorang pria atau bukan. Saat Yang Kai berbicara, kedua wanita itu jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar, menerima lebih banyak dan lebih banyak serangan dari serigala kristal es. Jimeng mengepalkan rahangnya begitu erat hingga giginya hampir hancur, namun dia tidak menyerah, mencoba, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan. Nyatakan permintaan kamu, jika aku bisa, aku akan memenuhinya. Aku tidak menginginkan apa-apa. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, melipat tangannya dengan angkuh dan memasang ekspresi geli, seolah dia menikmati pertunjukan yang bagus. Jimeng sangat marah sehingga dia batuk darah. Sikap tenang Yang Kai membuatnya sadar bahwa dia tentu memiliki kekuatan untuk berurusan dengan serigala kristal es. Paling tidak, dia bisa melarikan diri dari binatang monster Orde ke-7 ini, jika tidak mungkin baginya untuk hanya berdiri di sana dan disiksa sampai mati, membuat Jimeng merasa lebih tak berdaya. Apakah itu benar-benar tidak baik, bahkan jika aku memohon padamu? Jimeng menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah, merasakan rasa dendam yang mendalam di hatinya, tetapi entah bagaimana masih berhasil menurunkan sikapnya. Saudara senior, ini aku juga memohon padamu. Zhu Yingyue menatap Yang Kai dengan menyedihkan, matanya benar-benar basah, melakukan yang terbaik untuk bertahan meskipun ketakutannya jelas. Menatap sepasang mata jernih yang indah ini, ekspresi Yang Kai tidak bisa membantu melunak sedikit, rasa dingin di matanya berangsur-angsur pudar. Melihat mata wanita muda yang jernih dan polos ini, tanpa sedikit pun ketidakmurnian, dia tiba-tiba teringat akan saudari kecil senior Xian Ningchang. Yang Kai tiba-tiba terdiam tetapi juga tidak menunjukkan niat untuk membantu mereka, jadi Jimeng berpikir bahwa dia berdarah dingin dan hanya akan berdiri dan menyaksikan mereka mati. Merasa dingin di hatinya, dia tersenyum pahit dan berkata, Yingyue, jangan repot-repot bertanya lagi padanya, aku khawatir kita benar-benar akan mati di sini. Sebelum aku mati, aku hanya ingin mengingat seperti apa wajahnya, jadi ketika aku mati aku bisa menjadi roh jahat dan menghantuinya selama sisa hidupnya yang menyedihkan. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melotot ke arah Yang Kai. Yang Kai tidak bisa menahan tawa bodoh, wanita, kamu benar-benar ular licik yang ganas. Bukankah begitu juga denganmu? Jimeng balas sarkastik. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius ketika dia bertanya, dengan kekuatanmu tidak bisakah kau melarikan diri? Kedua wanita itu tidak jauh berbeda dalam hal kekuatan, tetapi bahwa dalam situasi berbahaya ini Jimeng bisa tetap tenang dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun serigala kristal es adalah binatang monster Orde ke-7, dengan budidaya batas Immortal Ascension tahap ke-8-nya, jika dia ingin melarikan diri itu masih mungkin terjadi. Sayangnya, wanita muda lainnya berbeda, dia benar-benar ketakutan sehingga serangannya menjadi kacau dan kemampuan tempurnya menurun tajam. Pada pandangan pertama, jelas dia adalah seseorang yang telah hidup di bawah perlindungan orang lain sepanjang tahun. Jelas, statusnya dalam sekte tidak rendah sehingga ia memiliki pengalaman duniawi yang sangat sedikit, apalagi pengalaman hidup atau mati. Jika aku lari, apa yang akan terjadi pada Yingyue? Aku tidak tercela seperti dirimu, teriak Jimeng sambil mengepalkan tinjunya. Sepertinya kamu mengatakan kebenaran. Yang Kai mengangguk dengan lembut, tiba-tiba menyeringai, aku berubah pikiran, aku bersedia menyelamatkanmu. Bersambung.